keterlibatan dari beberapa parpol dan bahkan personal pribadi begitu ya. Nyanyian-nyanyian si Johnny G. Plate ini begitu kan menunjukkan wah dulu sangat dibully sekali, wah ini Partai Nasdem pasti menerima ini, Anies Baswedan ini dan itu begitu ya. Tapi tahu-taunya lawan-lawan mereka ya yang mengkritik habis-habisan kena juga begitu ya. Lalu kemudian banyak dan viral di media sosial nama-nama yang disebutkan, ada nama Hasto di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini kalau kita melihat angka korupsi yang ada di Indonesia, wah luar biasa begitu ya. Jadi inilah kepemimpinan Pak Jokowi selama ini begitu kan. Ya siapapun ya yang namanya korupsi itu adalah musuh kita bersama, siapapun kan orangnya begitu. Jadi tidak hanya Johnny G. Plate terus kemudian yang lain begitu kan. Itu kan bagi kami ya, walaupun misal Hasto tersangka misalnya, terus kemudian yang lain tersangka, jangan dikaitkan dengan sebuah partai karena itu tidak ada kaitannya begitu kan. Walaupun dia kader ya, karena apa? Karena kasus korupsi itu murni dari pribadi begitu kan ya, murni dari individual masing-masing, karena ini menyangkut kepada perilaku pribadi seperti si Johnny G. Plate begitu kan. Itu jangan disangkut pautkan dengan Partai Nasdem begitu. Partai Nasdem itu murni, dia independen begitu ya. Terus kemudian si Johnny G. Plate itu kan memang sebuah kader, tapi bukan berarti kita harus membenturkan dengan partai begitu. Tapi itu benturkanlah dengan perilaku mereka begitu kan. Ya, yang namanya perilaku korupsi itu adalah musuh kita bersama. Kunci yang paling utama sebenarnya kita udah usah berdebat, segera kenakan TPPU dalam kasus ini. Sehingga aliran ini kemana? Jelas tadi yang saya katakan, klaster ternyata supplier tidak dibayar bahkan ya, gitu. Bahkan ternyata diduga main kontraktornya yang besar. Terus kemudian tadi ada yang ditangkap kemarin sebenarnya itu adalah yang ngirim-ngirim kemana-mana tadi. Nah, itulah nanti dengan pencucian uang semua akan beres dan istilahnya menghilangkan perdebatan ini politik atau bukan tadi gitu. Jadi tapi kalau TPPU tidak dikenakan berarti saya nuduh politik. Jadi gitu aja. Ini BTS lebih gila. Karena di situ ada tetap 8 triliun dan masih akan berkembang, mungkin beberapa temuan akan dimulai ketika pemeriksaan pada Johnny Plate dimulai, dan kegemparan itu pasti akan menyangkut apa yang pernah diputuskan di dalam kasakusuk istana itu. Jadi soal skandal-skandal ini kan nggak mungkin nggak ada pengetahuan tertinggi publik terhadap apa yang sedang berlangsung. Nah, kita mau lihat sebetulnya panah-panah ini ke arah siapa itu, dan ini akan memberantakkan seluruh koalisi sebetulnya. Karena atau membuat mereka justru makin mengikatkan diri. Tetapi bagi publik ini adalah soal korupsi, jadi mesti dibongkar. Nah, mata publik itu terutama nyampe ke daerah. Saya kemarin mondar-mandir di Sulawesi Selatan dan semua bertanya itu bagan itu benar apa enggak Pak Rocky? Saya bilang buat sementara anggap aja benar sebelum masuk justru ke pemeriksaan. Bagi rakyat dia mesti tuduh dulu bahwa ada kejahatan. Jadi praduga tak bersalah itu ada di dalam pengadilan, praduga bersalah ada di dalam publik. Kalau praduga bersalah dilarang diucapkan oleh publik, lalu bagaimana caranya publik ingin intip kejahatan itu? Jadi kita pisahin dulu, kan udah pasti ini kan praduga tak bersalah dong. Iya, praduga tak bersalah itu hak hakim sebelum diputuskan bersalah, tapi praduga bersalah itu hak publik, apalagi dalam soal korupsi. Pendukung atau penentang atau pembenci atau orang yang tidak mendukung Anies bertepuk tangan dengan dibukanya kasus ini, langsung berimajinasi bahwa uang 8 triliun itu adalah untuk pemenangan atau untuk nominasi Anies Baswedan. Anies malah menantang bahwa mafia dibuka semua termasuk mafia BTS. Begitu ada isu mafia BTS dibuka, malah yang gemetar orang-orang di seputar kekuasaan istana karena ada WA yang beredar yang tentu harus diklarifikasi lebih lanjut, diinvestigasi lebih lanjut. Yang jelas sudah viral nama-nama yang tersangkut, tetapi kita tidak sebutkan di depan secara spesifik. Sering sekali di dalam satu kasus itu kita menemukan nama-nama lain yang diduga terlibat atau diduga paling tidak ikut cawe-cawe. Sayangnya tidak pernah selesai semua kasus seperti itu. Termasuk kasus Bansos Juliari Batubara misalnya, selesai begitu saja. Kasus Edi Prabowo selesai begitu saja. Jadi apakah ini juga akan hanya sampai Johnny Plate? Akan kita lihat. Tapi yang jelas begini,
seandainya isu yang tadi dari WhatsApp ke WhatsApp itu liar beredar kemana-mana, maka dugaan saya kasus tidak akan dibesar-besarkan, akan dilokalisir terhadap Johnny Plate. Mereka yang ingin menyudutkan Anies Baswedan tidak akan lagi bersuara karena ternyata menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Ini yang tidak dihitung misalnya. Boro-boro uang itu mengalir ke pencalonan Anies ternyata mengalir ke pihak lain. Asumsi ya, analisis. Kenapa bisa begitu? Ya sederhana. Kata Antoni Budiawan, kasus ini kan sejak 2001 atau 2001. Jauh beberapa bulan atau bahkan lebih dari 1 tahun sebelum pencalonan Anies oleh Nasdem pada tanggal 3 Oktober 2022. Dan sebelum pencalonan itu Nasdem masih anak emas pemerintah. Itu yang harus kita garis bawahi. Nasdem masih menjadi garda terdepan pembela pemerintahan hari ini. Dan tentu Johnny Plate menjadi menteri dalam naungan sebuah koalisi istana, kekuasaan istana. Yang mungkin dia pikir dia tidak akan tersentuh apa-apa. Tapi begitu haluan Nasdem dibelokkan Surya Paloh, banyak penumpang yang tidak siap. Salah satunya Johnny Plate. Tentu yang menjadi catatan dalam penanganan kasus ini adalah di awal kami itu menyampaikan kendati layak diapresiasi tapi juga patut dikritisi gitu ya penetapan tersangka JGP ini gitu, yang mana sepertinya saya sudah beberapa kali menyampaikan bahwa informasi adanya dugaan keterlibatan JGP ini sebenarnya sudah terendus ketika pemeriksaan tersangka gitu ya sekitar 3 bulan lebih yang lalu gitu ya. Tak kala itu informasi atau laporan yang dirilis oleh teman-teman KJ itu menyebutkan ada dugaan keterlibatan yang bersangkutan termasuk juga keterlibatan sang adik. Nah, tentu yang tadi ditanyakan oleh Mbak Tisa ya, saya kira kewenangan dan juga kapasitas itu dimiliki oleh penyidik dalam hal ini penyidik kejaksaan. Ya tentu harus kita optimis karena apa? Karena kasus ini kan berkaitan dengan kepentingan publik yang sangat luas dalam konteks memenuhi hak atas informasi gitu ya, hak atas jaringan komunikasi masyarakat di wilayah 3T. Sehingga apa? Sehingga optimisme itu tentu yang juga harus dibarengi dengan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan perkara ini, seperti itu Mbak Tisa. Sehingga apa? Sehingga indikasi ataupun tudingan ataupun pembicaraan di luar yang mengatakan ini berkaitan dengan isu politik itu kemudian masyarakat bisa ikut mengawal langsung gitu ya ketika perkara itu ditangani secara terbuka gitu ya, seperti itu.